Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan jurnal yang telah kami susun dengan judul Keefektifan Pembelajaran Daring pada saat pandemi untuk meningkatkan kemampuan analitis mahasiswa Bahasa Indonesia kelas 46. Lalu di sini ada anggota kelompok 3. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Diara Masafira, NRP 06 1118405/16 dari Departemen Matematika. Perkenalkan, nama saya Risa Sunawati, NRP 061118400008 dari Departemen Matematika. Perkenalkan, nama saya Zara Nur Alifah, NRP 061118400040 dari Departemen Matematika. Perkenalkan, nama saya Salian Gunawan, NRP 06111840000075 dari Departemen Matematika IPS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmani Judi, NRP 063194000076. Di sini ada beberapa topik yang akan kami bahas. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada metode, lalu yang ketiga ada pembahasan, dan yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Oke, jadi untuk abstraknya sendiri ada 3 kata kunci, yaitu daring, efektif, dan metode pembelajaran. Lalu untuk tujuannya sendiri, penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui keefektifan pembelajaran daring di masa pandemi untuk meningkatkan kemampuan analitis mahasiswa. Nah, selain itu, tujuannya juga ada untuk mengetahui metode apa yang paling efektif pada saat pembelajaran daring maupun luring. Nah, untuk metode yang dilakukan dalam penelitian ini ada yaitu metode kuantitatif, di mana responden mengisi kuesioner yang telah disebar secara online melalui Google Formulir. Lalu hasilnya sendiri itu yaitu pembelajaran daring kurang efektif untuk meningkatkan kemampuan analitis mahasiswa. Maka dari itu untuk meningkatkan keefektifannya ada beberapa hal yang bisa dilakukan, yaitu dengan memaksimalkan metode-metode yang ada seperti metode penjelasan materi melalui conference, lalu ada merekam materi dan melalui penugasan. Dan juga pembelajaran daring itu lebih efektif apabila digunakan sebagai komplement atau pelengkap, bukan sebagai pembelajaran utama. Sini akan menjelaskan tentang bab pertama, yaitu pendahuluan. Hingga saat ini pandemi belum berakhir dan kita masih harus hidup berdampingan dengan virus COVID-19. Hal ini yang menyebabkan segala aktivitas kita dibatasi, terutama aktivitas yang melibatkan banyak orang di dalamnya. Salah satunya yaitu proses belajar mengajar. Dengan diberlakukannya larangan sekolah tatap muka demi mencegah penularan virus COVID-19, mengharuskan baik pihak pengajar, pihak pelajar, maupun pihak pemerintahan untuk mencari cara lain untuk tetap meneruskan proses belajar mengajar di masa pandemi ini. Karena pendidikan juga sangat penting untuk kemajuan Indonesia ke depannya. Beruntung, mulai tahun 2011, Kementerian Perindustrian telah merancang Making Indonesia 4.0 sebagai roadmap yang terintegrasi untuk mengimplementasikan sejumlah strategi dalam era industri 4.0, di mana segala aktivitas mulai dapat dilakukan secara online dengan memanfaatkan perkembangan sistem informasi dan teknologi. Salah satu keunggulan yang saat ini sudah kita rasakan yaitu kita dapat terhubung dengan orang lain tanpa batasan jarak dan waktu. Contohnya, adanya aplikasi video conference. Dengan video conference, kita bisa berkomunikasi dengan orang lain tanpa bertatap muka secara langsung, namun bisa melihat wajah dari orang tersebut. Kecanggihan aplikasi video conference ini sudah mulai banyak digunakan untuk media pembelajaran selama pandemi atau saat ini lebih dikenal dengan sistem pembelajaran daring, yaitu e-learning. E-learning itu sendiri merupakan metode pembelajaran yang memanfaatkan teknologi informasi IT berbasis web yang dapat diakses dari jarak jauh, sehingga pembelajaran yang dilakukan tidak hanya terpaku dalam ruang kelas dan dalam jam tertentu saja, namun dapat tetap dilakukan kapan saja, di mana saja. Sistem pembelajaran daring tidak selalu memanfaatkan aplikasi video conference, tetapi segala aktivitas belajar yang diadakan tanpa tatap muka secara langsung juga bisa dikatakan sebagai sistem pembelajaran daring.
di mana tenaga pendidik tetap bisa memberikan evaluasi perkembangan pelajarnya. Pelajar juga bisa mendapat hak mereka untuk mendapat ilmu. Baik, dan di sini saya akan menjelaskan mengenai metode yang digunakan oleh kelompok kami. Jadi ada 2 metode, yaitu yang pertama kuesioner. Penyebaran kuesioner pada pihak-pihak yang berkaitan seperti mahasiswa dan dosen. Selanjutnya untuk penilaian, melakukan penilaian terhadap mahasiswa yang telah melakukan pembelajaran daring dapat berupa tes lisan maupun tes tertulis. Selanjutnya untuk pembahasan, setelah dilakukan survei dan penelitian menggunakan kuesioner GFORM mengenai keefektifan pembelajaran daring pada saat pandemi untuk meningkatkan kemampuan analitis mahasiswa, didapat 104 sampel mahasiswa ITS sebagai responden. Secara keseluruhan, responden berasal dari 29 departemen yang terdapat di ITS. Untuk lebih detailnya, terdapat 53,8% mahasiswa ITS yang berjenis kelamin laki-laki, dan sisanya sebanyak 46,2% berjenis kelamin perempuan mengisi kuesioner ini. Hampir 70% responden merupakan mahasiswa ITS angkatan 2018, kemudian 19,2% responden adalah mahasiswa ITS angkatan 2019, dan sisanya merupakan mahasiswa ITS angkatan 2017 dan 2020. Hal ini berarti lebih dari 3/4 responden telah melaksanakan pembelajaran secara daring selama kurang lebih 1 tahun. Selanjutnya, untuk hasil GFORM yang kami sebar, yang pertama yaitu proses pembelajaran luring. Untuk aspek pertama yaitu mencatat materi. Bisa dilihat angka 1 merupakan nilai terendah dan angka 4 merupakan nilai tertinggi, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat 21 orang yang selalu mencatat materi, dan juga 7 orang yang tidak pernah mencatat materi. Selanjutnya untuk aspek kedua yaitu membaca ulang materi, bisa dilihat angka 1 merupakan nilai terendah dan angka 4 merupakan nilai tertinggi, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat 26 orang yang selalu membaca ulang materi yang diberikan dosen, dan juga 2 orang yang tidak pernah membaca ulang materi yang diberikan dosen. Untuk aspek ketiga, yaitu tidak merasa kesulitan. Bisa dilihat angka 1 merupakan nilai terendah dan angka 3 merupakan nilai tertinggi, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat 42 tidak merasa kesulitan dan juga 1 orang yang merasa kesulitan. Selanjutnya untuk proses pembelajaran daring, juga aspeknya sama seperti sebelumnya. Yang pertama, mencatat materi. Bisa dilihat angka 5 merupakan nilai terendah dan angka 3 merupakan nilai tertinggi, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat 7 orang yang selalu mencatat materi, dan juga 21 orang yang tidak pernah mencatat materi. Untuk aspek kedua yaitu membaca ulang materi, bisa dilihat angka 1 merupakan nilai terendah dan angka 5 merupakan nilai tertinggi, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat 42 orang yang selalu membaca ulang materi yang diberikan dosen, dan juga 5 orang yang tidak pernah membaca ulang materi. Untuk aspek ketiga yaitu tidak merasa kesulitan, bisa dilihat angka 5 merupakan nilai terendah dan angka 2 merupakan nilai tertinggi, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat 5 orang yang tidak merasa kesulitan, dan juga 40 orang yang merasa kesulitan. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai kemampuan analitis mahasiswa pada saat pembelajaran luring dan pembelajaran daring. Pada saat pembelajaran luring, sebanyak 25 orang memilih kemampuannya meningkat pada saat pembelajaran luring. Sedangkan tidak ada orang yang memilih angka 1, di mana tidak ada orang merasa bahwa kemampuan analisisnya tidak meningkat pada saat pembelajaran luring. Kemudian pada saat pembelajaran daring, 4 orang memilih kemampuannya meningkat pada saat pembelajaran daring. Sedangkan 17 orang merasa kemampuan menganalisanya tidak meningkat. Di sini kebanyakan responden memilih angka 3, di mana kemampuan analitisnya tidak meningkat maupun tidak menurun pada saat pembelajaran daring. Selanjutnya, mengenai pertanyaan pembelajaran luring lebih mudah daripada pembelajaran daring. Di sini, sebanyak 35 orang setuju bahwa pembelajaran luring lebih mudah daripada pembelajaran daring, dan hanya 2 orang yang tidak setuju mengenai pendapat tersebut. Selanjutnya, untuk keefektifan, paling banyak memilih angka 5, yang mana sangat setuju bahwa pembelajaran luring lebih efektif daripada pembelajaran daring. Sehingga dari data tabel di sini, disimpulkan bahwa pembelajaran luring memang lebih efektif dibandingkan dengan pembelajaran daring. Kemudian untuk metode yang paling efektif, pada saat luring sebanyak 80 mahasiswa memilih
diskusi dua arah dosen dan mahasiswa. Kemudian disusul dengan ceramah interaktif oleh dosen serta melalui praktikum. Sehingga dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran luring yang paling efektif melalui diskusi dua arah dosen dan mahasiswa. Sedangkan pada saat daring, sebanyak 67 mahasiswa memilih melalui metode rekaman video, selanjutnya video conference, dan penugasan. Dari sini dapat disimpulkan bahwa pembelajaran daring paling efektif menggunakan metode rekaman video. Kami juga menambahkan pertanyaan mengenai fungsi e-learning yang seharusnya. Sebanyak 34,6% responden memilih e-learning sebagai komplement atau pelengkap. Dan paling sedikit, yaitu 14,4% memilih fungsi e-learning sebagai pembelajaran utama. Sehingga dapat disimpulkan bahwa e-learning seharusnya difungsikan sebagai komplement atau pelengkap saja, bukan sebagai pembelajaran utama. Oke, yang selanjutnya, berdasarkan apa yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pembelajaran daring belum efektif dalam meningkatkan analisa mahasiswa. Dalam pelaksanaannya pembelajaran daring, mahasiswa cenderung tidak mencatat dan merasa kesulitan memahami materi dalam kelas, sehingga harus membaca ulang materi di luar kelas. Mahasiswa sendiri merasa kemampuan analisanya lebih meningkat saat pembelajaran luring, karena pembelajaran daring dirasa cukup sulit dalam penerapannya. Untuk meningkatkan keefektifan pembelajaran daring, dapat dilakukan dengan memaksimalkan penggunaan metode penjelasan materi melalui video conference, melakukan rekaman materi, dan penugasan. Berdasarkan segi fungsi, pembelajaran daring lebih cocok sebagai komplement atau pelengkap, bukan sebagai pembelajaran utama. Oke, karena semua materinya sudah disampaikan, sekian presentasi dari kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dadah.